Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Bah, sangat ya nek wong Madang pedesen mengganggu meeting penting. Aku Madang iki pedokan meeting penting no. Iki yo meeting penting iki. Ini penting banget. Ngene. Ini Oh, masih susah ya telepon kancane. ya jelas aku lek susah mesti tak golek kelingan sampean lek susah. Tapi lek kepenak aku enggak kelingan, mesti kelingan kayak sing ayu-ayu ngono kae. Gini Mas. Ya wis Madang enak-enak iki karo Madang tapi Ya wes lanjut. Aku tak cerita sih. Iki jadi ceritanya begini dari uploadan video yang kemarin, ya kan? Banyak teman-teman di situ itu yang komentar juga ada DM di WhatsApp tentang manajemen menentukan tarif kemarin, Mas. Itu ternyata sebagian dari teman kita memberikan masukan bahwa dengan harga yang kemarin saya sebutkan itu dirasa katanya cukup terlalu kemurahan. Mungkin kalau pendapat kemurahan, saya tak selesaikan dulu ya. Jadi mungkin asumsi saya mungkin pendapatan daerah di tempatnya teman-teman atau upah minimum regionalnya di tempatnya teman-teman itu kan setiap daerah kan beda-beda kan. Mungkin lebih tinggi daripada saya, Mas. Jadi dengan tarif estimasi 1,5 juta, 1,200.000 untuk tipe clear HS, cat PU, warna metalik, full set body NMAX itu terlalu murah. Nah, terus caranya misalkan untuk menaikkan harga itu kemungkinan trik-triknya apa wae Mas? Lek menurut sampean ya pandangannya sampean. boleh Mbak Dukun paling penak. Golek apa? Boleh Mbak Dukun. Loh. Gak beli tuh itu lagi. Yo nganu. Yo sing jelas ngene Kak. Menaikkan tarif itu kan berarti gampangnya ada ketidaksinkronan antara kita sebagai penjual jasa dengan konsumen. Maksudnya tidak sinkron itu kita tuh pengen sebenarnya hasil karya kita dikasih apresiasi berupa tarif yang lebih tinggi lagi, bukan mahal ya, tapi tinggi. Kalau mahal itu kan garapanmu elek, tapi tarifmu jalur 1.000, ya toh. Meskipun 1 juta itu lebih murah dari 1,3, tapi kalau garapanmu jelek itu sebenarnya mahal, kan Bro? Benar. Kemarin CTPU, perno metalik, kemudian perne CHS, terus di tarif 1,2 itu masih terlalu murah loh, padahal 1,2 itu lebih tinggi, jumlahnya kan lebih banyak dari 1 juta, tapi masih dianggap kemurahan. Nah berarti kan 1,2 itu sebenarnya tidak sebanding atau terlalu rendah ketika dibanding dengan kualitas hasil kerjaan kita. Nah berarti kan kita butuh untuk menaikkan tarif. Cara nih kalau versi saya atau pengalaman pusing mungkin untuk menaikkan tarif karena saya ada di posisi itu juga. Itu kita butuh simbol kemewahan. Nomor 7 paling penak untuk mengundang tarif itu simbol kemewahan ada. Misal saya tahu beberapa bengkel yang punya fasilitas lebih bagus dari tempatku misal. Itu sebenarnya cara ngomong telaten kegilaan dalam megang kerjaan itu sajane kalah karo aku. Penak omong ngono kan. Yang di sana itu money oriented ya toh. Tapi karena dia punya spray booth dan lain sebagainya terkesan lebih mewah. Akhirnya kerjaan yang sebenarnya kalah teliti dengan kerjaan itu tarifnya bisa lebih tinggi. Kalau ngomong kualitas, attention to detail, ya toh detail kerjaan tak pangan. Tapi karena aku tidak punya simbol kemewahan yo, konsumen tak tarif seperti di tempat itu yo, produk ngepir, mosok kandang ayam tarifnya samene ngono. Iya. Iki berarti simbol kemewahan iki masuknya ke branding ya Mas ya? Branding. Bisa alat, bisa tempat ya? Yo, fasilitasmu ketok apa iki ketok proper, ada ruang chat, ada oven, ada apa iki jenenge sepregan sing kelas sultan misalnya toh. Heeh. Nah, ruang
konsepnya juga proper. Nah itu akan bisa untuk bikin menaikkan tarif secara instan. Secara tidak langsung konsumen melihat, oh tempatnya kelas, ini mestinya yo hasil kerjaannya kelas, ngono loh. Meskipun lampunya cuman di banyak kenyataan kayak Belgia sekarang ya toh. Ngono loh. Berarti karena branding. Kejar setoran, ternyata apa sewa tempatnya mahal. Oke, jadi berarti satu branding, terus berikutnya apa Mas? Branding. Berikutnya Nomor loro sosialisasi. Kalau kita misal sudah ada branding misal kita ditetir sebagai apa itu jenenge rezeki untuk punya simbol kemewahan. Nah itu biar konsumen tahu ya kita sosialisasi. Atau kalau misal kita tidak punya, masih belum mampu untuk branding yang model pakai simbol kemewahan, branding kita dengan cara sosialisasi bahwa skill kita mumpuni. Kan? Ini masuk ke edukasi juga enggak sosialisasi ini? No, sosialisasi ini podo karo edukasi. Membuat orang lain atau membuat customer untuk tahu bahwa kita itu layak dikasih tarif Rp1.500 bukan hanya Rp1.000.000. Oh iya. Oke, tempatku fasilitasnya masih kayak gini. Tapi aku dalam mengerjakan apa ini proyek kerjaan itu sepenuh hati. Aku nggak tahu kalau asal-asalan. SOP standar apa itu jenenge proses pengerjaannya standar. Kalau ada yang didempul ya kudu tak foksi bisik sebelum ditembak cat. Oh berarti gini Mas iki misalkan di tempatku kan sejauh ini kan aku edukasinya tentang bahan Mas ya. Misalkan sama-sama warna biru antara NC, PU, terus clear medium sama clear HS, tetap tak edukasi supaya apa? Konsumen bisa lebih paham. Oh ternyata harganya berbeda-beda ya karena ada gimana gitu. Maksudnya bahan yang kita pilih pun juga berbeda juga. Misalkan mau ajak main kelas tinggi ayo, kelas menengah silahkan karena konsumenku ya pelajar juga Mas. Berarti termasuk edukasi itu ya, sosialisasi ya. Ya, jadi sosialisasi edukasi untuk membuat customer itu ngerti. Percaya. Misal kita masih ada kelemahan kayak mau belum punya simbol kemewahan, tapi kita punya skill yang bagus, kita punya apa itu jenenge passion di kerjaan ini. Nyandai nggak mau asal-asalan, pegang kerjaan ini nggak mau asal-asalan. Ya kita sampaikan itu senjata kita. Jadi kan kalau kamu ada di posisi sebagai apa itu jenenge sultan, kamu akan lebih enak. Oh, berarti gini Mas iki. Kalau kamu ada di posisi bukan sultan, ya kamu harus cerdas. Ngono lho. Kuwi padha mbek ngene Mas. Kanu padha mbek sama seperti kita biar kere tapi ketika kelihatan pinter ngono ya. Yo kere onek sombong lho. Oke Mas, wis edukasi, sosialisasi yang kedua, terus ada lagi mungkin untuk menaikkan tarif. Yo bukti nyata. Jadi kita punya simbol kemewahan, misal. Servis kemudian ya. Kita sosialisasi atau edukasi konsumen dengan carane ngobrol kaya kabel ulo, kabel jamu, bla 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 bla. Tapi kita tidak membuktikan di hasil alam nyata, ya loh. Di wujud hasil kerjaan yang memang layak konsumsi, detail. Ya omong kosong. Jadi ya ketika kita memang pengen naik level, kita pengen naik kelas, ya kita memang harus siap untuk lolos ujian. Lolos ujian berupa kerjaanmu memang layak konsumsi. Kerjaanmu secara kualitas, secara penampilan, jangka panjangnya itu memang layak untuk ada di level yang lebih tinggi. Akhirnya awake dhewe sinau, kita kerja keras untuk mencapai untuk sampai di level itu kan. Oh gini Mas, ini ada sedikit apa ya tambahan dari hasil yang kemarin itu kan dengan harga yang kita bahas di video yang sebelumnya itu kan belum ada tarif poles Mas, masih hanya hasil tembakan, mungkin ngilangin kotor-kotor polesnya langsung tak kasih, belum ada ketahapan poles. Kalau ketahapan poles biasanya kalau mau aku ngerjakan ya aku memang minta juga untuk pekerjaan poles Mas. Kan kemarin kan enggak, mungkin dari situ mungkin bisa ya jadi tambahan poin plus ya.
bisa. Berarti ning ngene sampean iki kaya nganu lho, tuku sego goreng ya toh? Heeh. Iya. Nganggo ndok apa ora? Tambah ndok apa ora? Tambah sosis apa ora? Jadi mungkin teman-teman gini maksudnya, misalkan pengen harganya naik dari saya yo servisnya ya Mas. Selain edukasi, branding dan juga servis misalkan pengen naik yo embel-embel pules atau mungkin kaleng-kaleng measure-nya dipajang atau gimana ya kan? Mungkin gitu Mas. Lah yang jelas intinya kita memang punya skill untuk maksudnya berani tanggung jawab untuk memberikan kualitas kerjaan yang memang layak di level itu. Itu yang paling penting. Iya. Nah, untuk bikin konsumen mengerti bahwa kita layak, itu caranya ya seperti tadi, pakai simbol kemewahan atau dengan edukasi. Oke, ambil bukti nyata. Kalau soal besar kecilnya tarif itu nggak bisa dijadikan ukuran. Misal di tempat sampean, sama narik 1,5. Kalau misal ada yang pengen ngecek ke tempatku, aku nggak mau 1,5. Aku minta minimal 2 atau 2,5. Kenapa? Oh piye? Lek gembili nek susah nek bingung takon neng aku Masa aku tarifnya dipajak nek kono kan gak level. Asem. Di samping itu tambahanku mungkin tadi Mas tentang upah minimum kerja di tempat masing-masing standar tukang lah. Kalau aku kasih masukan kepada teman-teman sesama bengkel motor seperti itu, anggaplah misalkan di sini upah harian kerja 150.000 misalkan. Mungkin kan ada beberapa tempat yang upah harian kerjanya mungkin 200, 250, ada yang cuma 100.000 gitu Mas kalau saya. Iya. Jadi kalau ngomong tarif tersebut masuk kategori terlalu murah atau tidak, atau layak atau tidak, itu sebenarnya tolak ukurnya bukan semata-mata skill atau kitanya, brandingnya, tapi juga ada unsur apa iki jenenge rata-rata tarif di situ pasaran berapa, pasaran di tempat tersebut. Itu kalau ngomong tarif segitu, misal 1 juta yang kemarin itu, apakah kemurahan atau kemahalan? Itu 1 juta kalau di tempatnya Nizar, wah dia wis sujud syukur ngejak aku ngopi, ngeraktir aku gorengan, kongen ngemplok sak warege. Kenapa? Karena di tempat dia itu pasarnya di tarif mau 800 itu loh, dia sudah seneng. Karena pasarannya 600-an menurut Kang Pisang. Oke. Terus tambahan lain? Kalau untuk menaikkan tarif biar kita bisa lepas dari bulan di pasaran, kita bikin pasar sendiri. Ada 3 tadi rumose ngono. Oh, iki enaknya gini Mas, enaknya kita omongkan ini esok aja live Instagram kalau ada waktu ya. Yo, so malam Minggu. Karena ada kayaknya karena ada tambahan lagi Mas. Tambahannya mungkin ya mau melayu gini Mbah Dukun tau disusuk lambene ben piro-piro konsumennya manut wae. Ya wes ngono Mas, suwun Mas. Ya sebengi aku nembak Ninja RR ya. Oh iya, sesuk live ya. Ayo. Yo. Tapi aku kok di paidu karo sing motor kok gak mau kudune wis nembak. Ya wis pokoke maksudnya ambek nembak ambek live ngono lah ambek ngecipris saya kan sampean nek handset to. Engko aku tak sing mocone komentar, engko ambek jawab lah sampean engko sing ngeciprit wae lek enek pertanyaan sekirane rada enggak penak ya sampean bagian sampean wi. Yo enek panel liyane aku oleh garapan hobi iki. Artop. Oh ya wis. Ya iku limet oleh mentilingi koyo gak oleh enek apa iki bolongan sithik jempol enek bolongan sithik gak oleh. Total restorasi total. Jadi tinggo acara les karo Maidu ngono kan benar. Ya wes. Pisan-pisan iki ganti Maidu lah. Mosok dipaidu customer terus kan ya kesel ya toh. Yo. Sesuk HP-ne sampean tinggo lab IG ya toh. HP ku tak nggone lab TikTok. Jadi sak video langsung TikTok lab IG, TikTok lab TikTok. Oh ya wes. Wani. Apa iso? HP loro lho. HP ku kan loro toh. Loh, agak kecah susah. Oh ya wes ngono. Ya wes, ngono wes. Assalamualaikum. Oke, untuk hasilnya seperti gini tanggalnya jelas ya 29 September jam 11. Hasil pekerjaan kita seperti gini.
nanti hasilnya saya post di uploadan selanjutnya. Jadi malam ini, esok pagi kita shoot setelah clearnya kering, kita ambil gambar lagi hasilnya seperti apa. Ini HS 2080 nya Autoglow. Saya sudah coba 2 kaleng. Jadi untuk 1 kaleng itu bisa dapat 3 unit motor. Untuk yang kemarin 2 NMAX 1 Aerox, yang kaleng berikutnya itu dapat 3 set dari motor NMAX. Jadi 3 set cukup fresh untuk 2080 HS nya Autoglow. Jadi kasta tertingginya dari Autoglow. Kalau kita kalkulasi berarti anggap aja di pasaran clear ini harganya 300-an ya. Kalau di online shop emang agak mahal sedikit sih, tapi kalau ke toko harganya sekitaran 300-an. Misalkan kita bagi 3, ketemunya itu berarti 1 unit motor ini memerlukan biaya clear coat anggap aja 100 ribuan lah, atau 100 ribu lebih sedikit tambah dengan tinternya. Jadi sudah mendapatkan clear HS Autoglow. Yang mana ya wis, teman-teman yang orang-orang kawa atau bengkel-bengkel yang kawa sudah paham lah tentang kualitasnya, jangka panjangnya. Untuk Autoglow ini brand-brand yang cukup sudah terkenal banget, cukup tua banget. Jadi dari segi kualitas dia itu wis formulanya nggak berubah-berubah, istilahnya stabil, nggak banyak trouble dan sebagainya ya, karena mungkin ya pengalamannya ya memang sudah banyak. Oke, untuk hasilnya seperti gini. Besok pagi saya shoot lagi, terus saya post di uploadan selanjutnya tentang juga review yang warna satunya ini, tapi clearnya bukan 2080. Sekalian nanti kita bahas, ngobrol di situ tentang, ada yang tanya di video yang kemarin ya, bagaimana cara menarik pelanggan. Nah, itu kayaknya akan kita obrolkan lagi. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tunggu saja video uploadan selanjutnya dengan tema yang kayaknya lebih seru lagi, dan juga kita lihat hasilnya seperti apa setelah esok pagi.